Jadi terkait dengan putusan MKD hari ini, saya dan kami gitu mengapresiasi atas gerak cepat yang sudah dilakukan MKD gitu ya. Pelaporan saya itu, pengaduan saya itu tanggal 24 April dan hari ini kemarin saya klarifikasi pengadu dan hari ini sudah ada sidang teradu dan Ahmad Dhani sudah diputuskan melakukan pelanggaran etik, pelanggaran kode etik anggota Dewan Wakil Rakyat gitu, anggota DPR RI. Walaupun saya tidak happy dengan sanksinya gitu ya, sanksinya sanksi ringan, hanya harus meminta maaf dalam waktu 7 hari gitu, itu saya nggak happy karena buat saya, buat apa MKD, buat apa itu yang mulia semua dengan segala kesibukan yang pasti super sibuk gitu, harus berlelah-lelah gitu, harus capek-capek untuk menginisiasi sebuah sidang yang esensi sidang itu hanya untuk mengajarkan seorang anggota dewan untuk minta maaf gitu. Jadi ini ironi kan ya. Jadi buat saya pelanggaran etik ini sudah secara tidak langsung dalam tanda kutip sudah dianggap sepele juga sebetulnya gitu. Karena pelanggaran etik kan dianggap kan apa sih, tidak menimbulkan kerugian-kerugian aktual gitu kan. Yang namanya pelanggaran etik pasti tidak menimbulkan kerugian aktual, tapi kerugian itu kan bukan hanya kerugian aktual gitu, ada juga kerugian imaterial bahwa kehormatan seseorang yang selama ini sudah dibangun lewat adat istiadat apa segala macam akhirnya menjadi sesuatu yang sepele gitu. Jadi saya harap sanksinya lebih besar dari itu sebetulnya. Dan tapi lagi-lagi buat saya putusan ini secara positif, saya menanggapi bahwa putusan MKD ini benar-benar menjadi rujukan yang kuat dan menjadi referensi yang kuat untuk proses hukum yang hari ini sedang berjalan di Mabes gitu. Jadi itu aja yang jadi good news buat saya gitu. Jadi ya ada berita baiknya juga. Dan terkait permintaan maaf, sampai hari ini tidak ada permintaan maaf. Dhani hanya meminta maaf di media dan juga tidak menyebut nama saya. Dan permintaan maaf Dhani itu lahir dari ketaatan dia terhadap MKD gitu. Lahir dari ketaatan dan ketakutan dia terhadap MKD, makanya dia minta maaf lewat media itu. Tapi sejatinya dia tidak pernah merasa bersalah gitu. Jadi permintaan maaf yang lahir dari rasa tidak bersalah, apa tuh? Gitu. Jadi itu permintaan maaf yang basa-basi gitu. Jadi buat saya proses hukum tetap berjalan dan tidak juga permintaan maaf secara serta-merta itu menggagalkan proses hukum, nggak bisa gitu. Jadi ya dalam hal ini, tapi sedihnya gini, dalam hal ini kami juga keluarga saya dan mungkin sebagian rakyat Indonesia yang juga menjadi silent majority dari orang-orang yang juga setuju dengan saya gitu bahwa Ahmad Dhani itu orang yang sangat arogan gitu. Lewat proses ini kejadian-kejadian jadi paham bahwa semakin confirm bahwa Ahmad Dhani itu benar-benar tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, tidak punya wisdom, tidak punya kebijaksanaan untuk menjadi wakil rakyat, menjadi anggota dewan, dan untuk menjalankan peran sebagai wakil rakyat. Itu aja. Jadi ada hukum tabur tuai ya. Ketika kita diremehkan, kita meremehkan orang, one day kita akan diremehkan. Dan Mas Dhani harus tahu bahwa kalau dengan sikap dia yang seperti ini kemudian dia merasa bahwa dia sudah berhasil menganggap saya nggak penting gitu, sudah berhasil meremehkan saya, dia harus tahu juga bahwa Ahmad Dhani dengan segala kapasitasnya yang katanya adalah ikon musik Indonesia, buat saya dia lebih nggak penting lagi, buat saya dia lebih remeh lagi, buat saya dia sama sekali tidak punya
kapasitas dan kemampuan untuk jadi anggota dewan. Dan sampai hari ini kontribusinya terhadap kemajuan generasi lewat peran dia sebagai anggota dewan juga nggak ada. Gitu. Jadi itu yang harus di keep up. Gitu.